Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Dini, mari kita belajar sejarah, oke? Kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Itu hanya ada dua, yaitu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Negara yang mendukung yaitu Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Negara yang menolak yaitu Belanda. Adapun latar belakang negara yang mendukung yaitu yang pertama negara Mesir. Latar belakangnya yaitu 1. Persamaan agama, kedua senasib sepenanggungan, ketiga, banyak mahasiswa Indonesia di Mesir. Bentuk dukungannya yaitu tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Tanggal 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan Indonesia antara Abu Salim perwakilan Indonesia dan Mesir Fahmi Nursi Pasha pengakuan secara de jure mendirikan KBRI. Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda dan juga pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Yang kedua, negara India. Adapun latar belakangnya, tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Bentuk dukungannya yaitu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2, membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB, dan pelaksanaan konferensi Interasia atau konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 49. Yang ketiga, negara Australia. Latar belakangnya yaitu kedekatan wilayah geografis. Kenapa bukan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura? Karena negara-negara tersebut belum mengalami kemerdekaan juga. Yang kedua, pemerintah Australia waktu itu dikuasai Partai Buruh. Bentuk dukungannya pada tanggal 23 September 1945 terjadi peristiwa The Black Armada. The Black Armada ini peristiwa di mana pelaut-pelaut Australia memboikot atau menghadang kapal-kapal Belanda di perairan Australia. Yang kedua, mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia dan menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Delegasinya bernama Richard Kirby. Yang terakhir, mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Negara yang mendukung selanjutnya yaitu Palestina. Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina. Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia Islam, bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Dan negara yang terakhir yaitu negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, dan negara Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan negara Inggris. Negara yang menolak yaitu Belanda.
Setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Belanda yaitu yang pertama membentuk NICA atau Netherlands Indiscipline Administratie, yang kedua membentuk negara boneka, yang ketiga membebaskan para interniran. Interniran adalah sebuah penahanan atau pengurungan oleh kelompok besar tanpa adanya pengadilan. Yang keempat, melaksanakan agresi militer Belanda 1 dan 2. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar. Apakah ada peran lain dari pihak asing atau pihak luar? Jawabannya ada, di antaranya peran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran PBB harus lebih mendalam lagi untuk mendalami permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Dan akhirnya PBB membuat resolusi gencatan senjata lalu menjadi penengah dalam permasalahan Indonesia dan Belanda, membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara pasca agresi militer Belanda pertama yang terdiri dari negara Belgia, Australia, dan Amerika, membentuk UNCI pasca agresi militer Belanda II atau United Nations Commission for Indonesia. Di PBB, Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantarkan Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Oke, terima kasih. Dan setelah Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional dan telah menjadi anggota PBB, maka Indonesia tidak boleh lagi dijajah oleh negara manapun. Berikut adalah dokumentasi perjuangan.